Lalu dia atau Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, lalu dia membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir adalah sosok nabi yang keberadaannya masih misteri di kalangan umat Islam. Tak banyak sumber yang menceritakan kisah Nabi Khidir alaihissalam dari lahir hingga wafat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam hidup sepanjang zaman. Namun ada pula yang berpendapat yang mengatakan bahwa ia telah wafat. Meski begitu, masih ada beberapa kisah teladan dari Nabi Khidir yang beredar dan memberikan hikmah dan pembelajaran hidup. Selain itu, sifat-sifat teladan dari Nabi Khidir alaihissalam cocok untuk kita ikuti. Sahabat beriman, kisah Nabi Khidir yang paling terkenal salah satunya ialah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisah tersebut bahkan termuat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, "Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya di sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami." Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Mengutip dari buku Misteri Nabi Khidir alaihissalam penerbit Khazanah Pustaka Islam tahun 2015, terdapat beberapa riwayat yang mengisahkan mengenai asal-usul dari Nabi Khidir alaihissalam. Pertama, pendapat dari Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab Al-Mu'ammarin yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Adam. Disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan putra dari Qabil bin Adam. Abu Hatim As-Sijistani menambahkan keterangan bahwa nama asli dari Nabi Khidir adalah Khadirun. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam memiliki nama asli, yaitu Balya bin Mulkan, bin Qoli, bin Soleh, bin Abir, bin Afrasyad, bin Sam, bin Nuh. Pendapat ini juga disetujui oleh Ibnu Qutaibah dan An-Nawawi. Sementara itu, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Pendapat ini diungkapkan oleh Muhammad Ayub yang bersumber dari Ibnu Luhai'ah. Tetapi ada pula yang berpendapat yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan Fir'aun sebagaimana yang dikisahkan oleh An-Nakashi. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam anak dari salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut berhijrah bersamanya dari negeri Babilonia. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Thorikhnya. Dikatakan pula ayah Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang berkebangsaan Persia, sementara ibunya yaitu orang Romawi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan mengenai asal-usul nama Nabi Khidir, dan dikisahkan bahwa suatu ketika ia duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang ia duduki berguncang dari bawah dan berubah menjadi hijau atau kandra. Meski begitu, keberadaan dari Nabi Khidir alaihissalam masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Salah satunya mengutip riwayat dari Ali bin Musa Ar-Ridha dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Bakar An-Nakashi dalam kitab tafsirnya yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Bukhari pun pernah ditanya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Lantas ia menyangkalnya dengan memberikan hadis Rasulullah yang bersabda, "Di penghujung 100 tahun ke depan, tidak ada tersisa di muka bumi ini seorang pun yang saat ini berada di atasnya." Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Umar, yang merupakan pemuka kelompok yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Abu Fadl Al-Mursi yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam, sahabat Nabi Musa itu telah wafat. Sebab kalaupun masih hidup, ia harus mendatangi Rasulullah, beriman dan mengikuti beliau. Ini sebagaimananya dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Jika Musa masih hidup, tidak ada jalan lain baginya kecuali harus mengikut ajaranku."
Di sisi lain, ternyata ada pula pendapat yang mengatakan jika Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Beberapa pendapat tersebut mengisahkan bahwa Rasulullah beberapa kali bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Meski demikian, pendapat-pendapat tersebut berasal dari perawi hadis yang lemah dan secara sanad mungkar dan matanya cacat. Sebab menurut Abu Hasan bin Munada, Nabi Khidir alaihissalam belum pernah bertemu dan melakukan berinteraksi dengan Rasulullah. Nabi Musa ternyata pernah menjadi murid Nabi Khidir. Namun mengapa Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam? Berdasarkan kisah yang beredar di kalangan muslim, hal ini berawal dari pernyataannya yang disampaikan Nabi Musa ketika berada di hadapan kaum Bani Israel. Seperti apa kisah selengkapnya? Berikut informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Menurut Abdullah bin Muhammad As-Soleh Al-Mu'tas dalam buku Perjalanan Hidup dari Kisah-Kisah Musa, kisah Nabi Khidir alaihissalam yang menjadi guru Nabi Musa itu pernah diceritakan Rasulullah kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas mengaku pernah mendengar kisah itu dari Ubay bin Ka'ab. Menurut kisahnya, suatu hari Nabi Musa tengah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian seseorang bertanya, "Hai Musa, siapakah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini." Mendengar pernyataan itu, Allah langsung menegurnya. Lalu Rasulullah bersabda, Allah mewahyukan kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu, dan ia sekarang berada di pertemuan dua lautan." Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuanku, bagaimana caranya aku dapat bertemu dengan hambamu itu?" Lalu dijawab, "Bawalah seekor ikan di dalam keranjang dari daun kurma. Manakala ikan tersebut lompat, maka disitulah hambaku berada." Kemudian Nabi Musa diceritakan berangkat bersama seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun sambil membawa seekor ikan. Keduanya berjalan kaki hingga sampai di sebuah batu besar untuk beristirahat. Saat itulah ikan dalam keranjang yang dibawa keduanya keluar dari tempatnya dan masuk ke lautan melalui air yang ditahan Allah hingga membentuk seperti terowongan. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Namun, saat beliau bertanya tentang perbekalan yang dibawa, muridnya mengaku lupa menceritakan kejadian lepasnya ikan dari keranjang tadi. Akhirnya, keduanya kembali ke batu besar itu dan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang sedang tidur berselimutkan kain. Kisah Nabi Musa berjumpa Nabi Khidir alaihissalam di pertemuan dua laut itu disampaikan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 65, dan Allah berfirman, "Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami." Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Menurut tafsir Kemenak, Mufasir menyebut hamba dalam ayat itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sementara yang dimaksud rahmat adalah wahyu dan kenabian, dan ilmu adalah pengetahuan tentang hal gaib sebagaimana disampaikan pada ayat-ayat selanjutnya. Kemudian dari pertemuan itu, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Nabi Khidir alaihissalam bersedia menjadi gurunya. Sayangnya, Nabi Musa melanggar syarat yang diberikan, yaitu untuk tidak menanyakan apapun sebelum rampung dijelaskan. Hubungan guru dan murid itu berakhir setelah 3 perkara sebagaimana tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 71 sampai 82 yang berbunyi, "Berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya." Dia atau Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Tunggu, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Ia berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Lalu dia atau Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, lalu dia membunuhnya. Dia atau Musa bertanya lagi kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sungguh,
engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Lalu Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Lalu dia atau Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka atau penduduk negeri itu tidak mau menjamunya. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di tempat itu. Lalu dia menegakkannya dan Musa berkata, "Jika engkau mau, wahai Khidir, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Lalu Nabi Khidir menjawab, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Itulah kisah perjalanan Nabi Musa yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan kisah perjalanan itu disampaikan Allah secara lengkap dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Pasti di antara kita selama ini ada yang bertanya-tanya, siapakah Nabi Khidir alaihissalam? Adakah hadis tentang Nabi Khidir? Mari kita simak ulasan berikut ini. Khidir adalah sebuah julukan. Nabi Khidir menurut Rasulullah dalam hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut. Beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih. Tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Hadis riwayat Bukhari 3402, Tirmizi 3151, dan Ibnu Hibban 6222. Mengenai nama Nabi Khidir, ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan Muslim. Kamaluddin Ad-Damiri berkata, nama Khidir diperselisihkan dan yang benar sebagaimana yang dinukil ahli sirah dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi dan yang lainnya, bahwa nama beliau adalah Balyan dan ayahnya bernama Malkan, termasuk Bani Israel dan keturunan kerajaan. Beliau lari dari kerajaan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah. Hayat Al-Hayawan Al-Kubra nomor 271. Di kalangan masyarakat, sejarah Nabi Khidir alaihissalam yang terkenal adalah beliau pernah menjadi guru Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Khidir alaihissalam adalah nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini selain Nabi Isa alaihissalam yang akan kembali ke bumi di hari akhir nanti. Mujizat Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia biasa lainnya. Berikut beberapa kesaktian milik Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir menguasai ilmu laduni. Laduni adalah suatu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tanpa melalui proses belajar ataupun perantara. Ilmu laduni yang dikuasai oleh Nabi Khidir yaitu ia dapat mengetahui mengenai suatu persoalan atau masalah seketika tanpa diberi tahu. Setiap tempat yang dipijak oleh Nabi Khidir alaihissalam akan subur, berubah hijau dan indah. Keistimewaan inilah yang membuatnya dijuluki Khidir atau Khandra yang artinya hijau. Nabi Khidir dapat mengganti wajahnya dengan wujud yang berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu waktu, ia bisa berwujud seperti orang miskin atau orang kaya. Tidak hanya bekerja keras, dalam usaha untuk meraih sesuatu yang diimpikan, juga sangat dianjurkan untuk dibarengi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mana hal tersebut lantaran rezeki yang baik diperoleh atas izin dan ridhonya. Salah satu doa setelah sholat yang dapat dipanjatkan yaitu doa Nabi Khidir untuk mengabulkan segala hajat. Nabi Khidir merupakan nabi utusan Allah yang disebutkan secara implisit dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 65 dan ayat 82. Namun tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Selain itu, doa Nabi Khidir alaihissalam diyakini dibaca untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan. Seperti yang diketahui bahwasanya setiap manusia dalam hidupnya tidak selalu merasakan bahagia. Ada kalanya manusia mendapatkan kesulitan dan penderitaan sebagaimana ujian dari Allah Ta'ala. Setiap ujian dan cobaan yang diberikan tersebut tentu mempunyai tujuan. Jadi, kita sebagai manusia hendaknya selalu bersiap untuk menghadapinya. Untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita harus menjalaninya dengan kesabaran, doa serta perjuangan untuk bertahan. Seperti membaca doa Nabi Khidir alaihissalam yang akan diberikan. Musibah yang menimpa tersebut juga belum tentu menjadi azab karena kita melakukan dosa. Ada kemungkinan hal tersebut merupakan ujian yang diberikan untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah Ta'ala. Sifat dan kepribadian Nabi Khidir alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, yang salah satu amalan yang rutin dikerjakan oleh Nabi Khidir alaihissalam yaitu doa dan zikir. Dan sahabat, inilah doa Nabi Khidir alaihissalam yang biasa dibaca umat Islam untuk memohon dikabulkan hajatnya. Yang pertama, doa Nabi Khidir untuk mengabulkan segala hajat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma kama la tafta fi azamatika tuna latufa wa ala utabi asamatika alal usama wa alimata mata ta'ardika ka ilamika bima fauka arshika wa qanat wa sawasyuhuturi kal alaniyati indaka wa alaniyatul qawli kasyiri fi ilmika wal qadakul syai'in li asyamatika wa qada'a kullu syai' sultanin li sultanika wa sara amrul dunya wal akhirati kulluhu biyadika ij'ali min kulli hamin asbatu aw amsayatu fihi farajan wa makhraja. Allahumma inna afwaka an sunubi wa tajawasaka an khati'atihu wa istiraka ala qabihi amali admini an as'aluka wa la aswajibuhu minka mimma wasahartu fihi aduka aminan was'aluka musta'anisa wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u illa nafsi bima baini wa bainika tatawadadu ilayya bin ni'matika wa atabaqadu ilayka bil ma'ashi walakinat siqata bika hamlatini ala jarati alayka fa'ud bifadlika wa isanika alayya innaka anta tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wassalam. Ya, artinya, ya Allah, sebagaimana engkau bersikap lemah lembut dalam keagunganmu melebihi segala yang lemah lembut, dan engkau maha tinggi dengan keagunganmu atas segala yang agung, dan engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam bumimu sebagaimana engkau mengetahui apa yang ada di atas arsyimu, dan bisikan hati di sisimu sama seperti ucapan terang-terangan, dan ucapan terang-terangan sama di sisimu dengan bisikan hati, dan tunduklah segala sesuatu kepada keagunganmu, dan merendahlah segala yang memiliki kekuasaan kepada kekuasaanmu, dan jadilah perjalanan dunia dan akhirat berada di tanganmu. Jadikanlah bagiku dari segala keluh kesah yang menimpaku pada sore atau pagi hari, kelapangan dan jalan keluar darinya. Ya Allah, sesungguhnya kemaafanmu atas dosa-dosaku, dan penghapusanmu atas semua kesalahanku, dan penutupmu atas perbuatan burukku. Kesemuanya itu mendorongku untuk memohon kepadamu apa-apa yang aku tak pantas menerimanya dari apa-apa yang aku teledor padanya. Aku memohon kepadamu dalam keadaan aman, dan aku meminta kepadamu dengan keadaan rasa senang hati, sedangkan engkau adalah selalu berbuat baik kepadaku, dan aku selalu berbuat jahat terhadap diriku sendiri dalam masalah yang menyangkut hubungan aku dengan engkau. Engkau selalu membuatku menyayangimu dengan senantiasa memberi nikmatmu kepadaku, meskipun engkau tidak membutuhkan aku, dan aku selalu membuatmu murka dengan bermaksiat kepadamu. Akan tetapi, kepercayaanku kepadamu membawaku untuk berani memohon kepadamu, maka jenguklah aku
dengan karunia dan kebaikan-Mu kepada aku, dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. 2. Doa Nabi Khidir alaihissalam agar terhindar dari kesulitan dan dilapangkan rezekinya. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah, makana min ni'mati fa minnallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, artinya, dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindari dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Banyak para ulama yang merekomendasikan doa Nabi Khidir ini sebagai doa yang dapat membantu kita sebagai manusia dan umat muslim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki umatnya sesuai dengan takaran masing-masing. Saat mempunyai hajat atau keinginan, bukan tidak mungkin keinginanmu tersebut akan terkabul suatu saat nanti, asalkan dibarengi dengan ikhtiar sungguh-sungguh. Salah satunya dengan membaca doa-doa Nabi Khidir yang tadi. Ada yang mengatakan, apabila Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkumpul, beliau berdua tidak berpisah kecuali membaca doa-doa tersebut terlebih dahulu. Keutamaan doa menurut Islam. Yang pertama yaitu ibadah. Tujuan utama dari doa adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan ibadah itu wajib dilakukan oleh umat Islam. Ibadah sendiri merupakan hal paling mulia yang dapat dilakukan dan ditujukan kepada Allah Ta'ala. 2. Bertawakal kepada Allah. Keutamaan lain dari berdoa yaitu sebagai bukti bahwa kita bertawakal kepada Allah. Dengan kita sebagai umat beragam yang berdoa kepada Allah, maka kita telah menyerahkan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan yang dijalani kepada Allah. 3. Memperlihatkan kekuasaan Allah. Doa dalam agama Islam dapat memperlihatkan kekuasaan Allah. Maka dari itu, keutamaan lain dari doa adalah memperlihatkan bahwa hanya Allah Ta'ala sebagai yang maha kuasa. Dengan berdoa, berarti kita sebagai umat Islam telah menyadari bahwa Allah Ta'ala telah memberikan segala kenikmatan kepada kita dan menerima segala pertobatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang memperkenankan doa orang yang mengalami kesulitan, dan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, apakah di samping Allah Ta'ala ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran Surat An-Naml ayat 62. 4. Meningkatkan ketakwaan. Berdoa sama dengan kita melakukan interaksi dengan Allah, atau juga berkomunikasi dengannya, sehingga orang yang berdoa akan semakin dekat dengan Allah. Dan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk mengimbangi segala usaha yang ada di dunia dengan berdoa. 5. Agar dijauhkan bencana. Berdoa kepada Allah Ta'ala juga dilakukan untuk meminta pertolongan agar senantiasa dijauhkan dari bencana dalam bentuk apapun itu. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa doa yang kita panjatkan sejatinya dapat ditunda dan digantikan dengan sesuatu yang lain yang menurut Allah Ta'ala jauh lebih baik dari apa yang diminta. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 48. 6. Agar dijauhkan dari kemurkaan Allah. Menurut sebuah hadis, Allah akan merasa murka apabila kita sebagai umatnya tidak pernah meminta atau berdoa kepadanya. Oleh sebab itu, agar kita tidak membuat Allah marah, maka kita harus berdoa dan meminta kepadanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka padanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3373. 7. Hati menjadi tenang. Cara lain agar membuat hati kita tenang, salah satunya dengan berdoa. Segala apapun yang sedang kita alami,
dan rasakan. Berdoalah agar hati menjadi jauh lebih tenang. Berdoa dalam Islam dipercaya menjadi cara agar manusia dapat hidup di dunia dan di akhiratnya dengan tentram. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 8. Agar dijauhkan dari mudarat. Berdoa juga sebagai salah satu cara umat manusia dalam Islam menjauhkan diri dari mudarat dan menemukan pintu rahmat dari Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat. Dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang dia berikan lebih dia senangi daripada diminta kekuatan. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang terjadi maupun belum terjadi, maka hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3548. 9. Dapat mengenal Allah Ta'ala. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan doa, maka kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dari apa yang telah kita doakan dan Allah berikan. Doa yang dipanjatkan adalah sebagai wujud keyakinan kita kepada Allah bahwa Dialah yang Maha mencukupi dan Maha mengasihi. 10. Menghilangkan keputusasaan. Bagi kamu yang merasa selama di dunia ini mengalami keputusasaan dan merasa tidak sanggup menyelesaikannya, maka berdoalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan keluh kesah umatnya yang tulus. Yakinlah dengan iman yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantumu dan menghilangkan keputusasaan itu serta memberikan solusi yang terbaik pada masalah yang dialami. 11. Sebagai rasa bersyukur. Dengan berdoa, berarti kita juga mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Saat kita mendapatkan rezeki yang melimpah dan kenikmatan, maka bersyukur dan teruslah berdoa agar hal baik tersebut dapat selalu mendatangi kita. Dengan ucapan syukur yang sering kita sebutkan, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa Nabi Khidir alaihissalam yang bisa dibaca saat kita sedang merasa kesulitan dan mendapatkan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang mempunyai hajat atau keinginan segera terkabul. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila foto keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.